Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadila dengan NIM 2002876 dari kelas 1 EPGSD. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Implementasi Kurikulum 2013. Adapun hal-hal yang akan dibahas diantaranya: yang pertama, pengertian kurikulum dan kurikulum 2013. Yang kedua, implementasi kurikulum 2013 dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dan yang ketiga, ada faktor keberhasilan peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi kurikulum 2013. Yang pertama, ada pengertian kurikulum dan kurikulum 2013. Unsur pendidikan yang tidak bisa dipisahkan dari komponen pendidikan adalah kebijakan kurikulum. Pemerintah sangat intens dalam melakukan penyempurnaan dan pembaharuan kurikulum sejak Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1945. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan zaman yang terus maju dan berkembang yang mengakibatkan kurikulum tersebut berubah-ubah. Adapun pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum penyempurna dari kurikulum yang berlaku sebelumnya, yaitu KTSP. Kurikulum 2013 juga merupakan penyeimbang antara hard skill dan soft skill yang dimiliki oleh peserta didik, yang terdiri dari attitude atau sikap, skill atau keterampilan, dan knowledge atau pengetahuan. Oleh karena itu, kurikulum 2013 menekankan kepada implementasi nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, perubahan kurikulum ini dimaksudkan untuk perubahan pembelajaran ke arah yang lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan atau melahirkan generasi-generasi yang aktif, kreatif, cerdas, berkompeten, dan berkarakter. Sehingga perubahan kurikulum 2013 ini juga sudah diterapkan di tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, yang kedua ada implementasi kurikulum 2013 dalam kegiatan belajar dan mengajar. Nah, implementasi kurikulum 2013 ini merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Adapun implementasi kurikulum 2013 dalam kegiatan belajar dan mengajar diterapkan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual atau contextual learning. Pada pendekatan ini, konsep belajar di mana guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya melalui penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya konsep ini, diharapkan hasil pembelajaran dapat lebih bermakna bagi siswa. Selanjutnya, yang kedua ada bermain peran dan partisipatif atau role playing and participative teaching and learning. Bermain peran di sini dimaksudkan pada pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah yang menyangkut kehidupan peserta didik. Sedangkan partisipatif di sini dimaksudkan sebagai pembelajaran yang melibatkan peserta didik aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga ada belajar tuntas atau mastery learning. Nah, belajar tuntas di sini merupakan kondisi yang tepat di mana semua peserta didik mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal terhadap seluruh materi yang dipelajarinya. Selanjutnya ada pembelajaran konstruktivisme. Nah, pembelajaran di sini merupakan aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dan dimilikinya. Nah, implementasi dari peningkatan mutu pendidikan tersebut didesain untuk mengembangkan potensi peserta didik agar dapat mewujudkan generasi yang bermartabat, berbudaya, berkarakter, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, aktif, kreatif,
serta mandiri dan dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Selanjutnya, bahasan ketiga yaitu faktor keberhasilan peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi kurikulum 2013. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar berbasis kurikulum 2013, diperlukan adanya peran aktif dari seluruh warga sekolah. Hal ini dikarenakan agar dapat menghasilkan peserta didik yang disyaratkan oleh undang-undang. Adapun unsur-unsur yang menjadi faktor keberhasilan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan diantaranya, yang pertama adanya peran optimal dari kepala sekolah. Kepala sekolah di sini berperan sebagai leader yang dapat menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Segala tantangan, rintangan, dan hambatan yang dilalui dapat diatasi oleh kepala sekolah. Hal ini dikarenakan kepala sekolah memiliki peranan untuk memberikan motivasi mengenai kurikulum 2013 melalui program-program pelatihan atau workshop-workshop yang dilakukan secara berkala. Yang kedua, ada pemahaman khusus guru mengenai kurikulum 2013. Faktor utama dalam keberhasilan dan kesuksesan peningkatan mutu pendidikan terletak pada guru. Hal ini dikarenakan apabila sebaik apapun mutu pendidikannya, apabila tidak didukung dengan kompetensi dan profesionalitas guru, maka goals akan sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, guru harus memiliki pemahaman khusus mengenai kurikulum 2013 sehingga dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan potensi para peserta didik berdasarkan goals yang diharapkan. Selanjutnya ada peningkatan kemampuan peserta didik melalui attitude, skill, and knowledge. Nah, keberhasilan peningkatan mutu pendidikan kurikulum 2013 pada sekolah dasar adalah dengan terwujudnya kemampuan peserta didik baik dari aspek knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, dan attitude atau sikap peserta didik. Oleh karena itu, mutu pendidikan sekolah dasar berbasis kurikulum 2013 dapat dikatakan sukses apabila peningkatan kemampuan peserta didik melalui hasil pembelajaran atau pengetahuan serta terwujudnya karakter dan attitude siswa menjadi lebih baik dapat terwujud dengan sempurna. Selanjutnya yang terakhir yaitu terwujudnya proses belajar yang efektif. Peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud melalui proses panjang dalam kegiatan belajar dan mengajar. Peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar berbasis kurikulum 2013 berhasil dikatakan apabila kegiatan belajar dan mengajar terwujud dengan menciptakan peserta didik yang kreatif dan inovatif. Nah, para guru juga diharapkan dapat membagikan pengalaman serta kemampuannya kepada para peserta didik sebagai bahan evaluasi kurikulum dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan datang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.